Shalom jemaat yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Cangkir keramik yang indah ini memberikan sebuah cerita yang menarik tentang kehidupan. Cangkir ini berasal dari tanah liat yang harus dihaluskan terlebih dahulu, ditumbuk, dipukul-pukul agar dapat dibentuk di meja atau roda tembikar sang tukang tembikar. Ketika berada di atas meja, tanah liat ini dibentuk menurut keinginan sang tukang tembikar. Dan kali ini ia sedang membuat cangkir. Setelah terbentuk, cangkir ini harus dikeringkan dan kemudian dibakar atau dipanggang dalam suhu sekitar 700 hingga 1000 derajat Celcius agar keras dan kuat. Setelah dipanggang, cangkir ini dilapisi dengan glasur untuk memberikan warna, kilau, dan lapisan pelindung sekaligus diberikan gambar yang menarik. Kita tahu, cangkir dapat menahan panas saat diisi oleh air panas di dalam membuat teh atau kopi. Cangkir ini tahan panas karena telah melalui proses yang panjang. Tukang tembikar yang bekerja dengan tanah liat mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kita, yaitu untuk kemuliaan-Nya. Tuhan telah menciptakan kita masing-masing sesuai dengan keinginannya dan untuk tujuannya. Ia membentuk kita agar kita dapat mencerminkan kemuliaan Allah. Firman Tuhan hari ini kita baca dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan yang keempat, yang berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita dapat melihat bagaimana Allah adalah sang penjunan yang sedang membentuk kita. Bagaimana Allah di dalam kuasa dan kedaulatannya menjadikan kita di dalam tujuannya. Segala yang terjadi kita mengetahui adalah atas kehendak Allah yang sungguh mengasihi kita. Sesungguhnya kita ini bagaikan tanah liat yang sedang dibentuk oleh tukang tembikar. Dan Allah adalah sang penjunan sejati yang membentuk kita untuk menjadi pribadi seperti yang Ia kehendaki. Kita dapat melewati setiap peristiwa di dalam musim kehidupan adalah karena tangan kasih Allah yang terus menopang kita. Setiap peristiwa mengajarkan makna akan kasih Allah yang membawa kita untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Allah memiliki rencana dan tujuan yang indah untuk setiap pribadi yang telah ditebus dan menjadi milik kepunyaannya. Demikian juga dengan kehidupan yang kita jalani. Ada banyak peristiwa yang sesungguhnya sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Musim-musim kehidupan adalah bagian proses yang membentuk kita dapat semakin belajar akan makna kehidupan. Daripada hidup dengan kekecewaan dan ketidakpuasan dengan apa yang Tuhan berikan atau tidak diberikan kepada kita, kita dapat memilih untuk bersyukur kepadanya. Kita telah dirancang untuk suatu tujuan yang mulia. Tuhan telah merencanakan hal-hal yang baik bagi kita. Jadi, nikmati saja prosesnya. Mari kita berdoa.
Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami bahwa apa yang terjadi atas kehidupan kami adalah sebagai bagian di dalam proses pembentukan kami. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga setiap musim kehidupan kami boleh lalui, karena ada kekuatan yang menopang kami. Terima kasih, jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk dapat memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita nikmati proses pembentukan Tuhan, karena semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.